Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Awal tahun Hijriyah itu dimulai dengan bulan Muharram. Hijrahnya Rasulullah SAW itu dihitung sebagai tahun 1 Hijriyah. Namun sebenarnya hijrahnya Nabi itu ke Madinah bukan bulan Muharram, tapi akhir Safar. Di akhir Safar, kurang lebih tanggal 27 Safar. Dan sampainya di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal itu momen penting bagi Rasulullah SAW. Nah, para sahabat itu ketika memilih hijrahnya baginda Rasulullah SAW sebagai tahun 1, karena hijrahnya Nabi inilah yang menentukan arah dakwah Nabi berikutnya. Jadi kalau kita bagi fase dakwah Nabi itu cuma 2, dakwah saat di Mekah dan di Madinah. Di Mekah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, di Mekah itu dakwah Rasulullah SAW berjalan lebih lama daripada di Madinah. Tapi jumlah kaum muslimin saat Nabi Muhammad berada di Mekah itu sulit untuk bertambah. Bahkan jumlah yang ada itu harus berjuang mati-matian. Jadi kalau kita bagi 13 tahun itu, 3 tahun pertama itu dakwah Nabi ini adalah dakwah sirriyah, dakwah door to door, dari rumah ke rumah aja, dari mulut ke mulut selama 3 tahun. Baru di tahun keempat Nabi Muhammad dapat perintah fasda' bima tu'mar itu. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mulai dakwah secara terang-terangan. Dan itu dimulai saat Rasulullah SAW berada di Bukit Sofa. Nabi panggil semuanya. Kemudian orang Banjar tuh, wahai orang Kuin, wahai orang Belitung, wahai orang Pangeran, wahai orang Alalak, dikiawi seberatan. Cuma Nabi itu memanggilnya pakai bani, karena di Mekah itu kampung itu berdasarkan qabilah. Nah, jadi Bani Hashim di sebelah sini, Bani Muthalib sebelah sini. Nah, kalau versi Banjar tuh ya Buhan Kuin, Buhan Belitung gitu. Sama. Nabi panggil di Bukit Sofa. Nabi panggil semuanya dan berkumpul. Karena apa? Nabi Muhammad ini sebelum dapat wahyu, sebelum menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala, terkenal al-amin. Jadi kadada istilah wahyu itu prank, kadada mau Allah, ada pernah. Jadi ketika Nabi memanggil itu serius, maka datang. Bahkan kalau yang uzur, misalnya lagi sibuk, lagi ada halangan, mengutus utusan kayak, wakilkan aku datang ke sana, lihat apa yang terjadi. Itu di tahun keempat kenabian. Jadi kalau kita buka buku sirah Nabi, sirah Nabawiyah itu, penyebutan tahun sebelum Nabi hijrah itu pakai tahun kelima kenabian, 7 kenabian. Itu maksudnya sesudah Nabi diangkat, sesudah Nabi diutus. Nah, mengukur tahunnya seperti itu. Sudah terkumpul nih semua. Lalu apa kata Nabi? Bayangkan, seandainya aku memberitahu kalian bahwasanya di balik bukit ini kan ada pasukan yang menyerang kita. Kalian apakah percaya? Iya, kami percaya. Ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendengar engkau berdusta walaupun sekali. Tidak pernah. Track record pian ini jujur mulai lahir sampai hari ini. Ma jarrabna 'alaika kadziban. Sudah. Lalu kata Nabi, nah, maka aku memberitahu kepada kalian, memberi peringatan kepada kalian bahwasanya nanti akan ada hari pembalasan, akan ada akhirat, akan ada hari penghitungan. Maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahlah Allah Subhanahu wa taala.
Lalu orang-orang Quraisy ini terdiam. Maka tadi percaya. Dia percaya. Pas Nabi mengajak untuk beriman terdiam. Terdiam. Lalu paman beliau yang namanya Abu Lahab langsung berteriak, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana?" Celaka engkau wahai Muhammad. Hanya ini sajakah kamu mengumpulkan kami? Uyuh-uyuh kami ke sini, itu aja kah? Nah, setelah peristiwa itu turun ayat surah apa? Surah Al-Haq, langsung diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai celaan kepada Abu Lahab. Celaan apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan celaan ini kabar kepastian bahwasanya Abu Lahab masuk neraka. Dipastikan masuk neraka. Nah, anehnya istri Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil itu marah terhadap surah Al-Haq ini. Marahnya itu kenapa jadi ada ayat Al-Quran yang mencela Abu Lahab dengan sang istri. Padahal kan nggak ada percaya Nabi, kada percaya ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ayat celaan, percaya, sarik mendatangi Nabi itu mengenai ayat ini. Cuma Nabi Muhammad SAW diselamatkan, tidak bisa dicelakai. Nah, padahal sebelum peristiwa ini, jadi kan paman Nabi ini yang terkenal paman Nabi lah. Jadi dalam bahasa Arab itu kan wadah kita tuh masyhur dah, ami. Jadi kalau saudara ayah itu amun. Kalau saudara ibu khal. Paman dari ayah, saudara ayah saudara ibu khal. Nah, kalau dalam ilmu faraid, ilmu waris, itu berpotensi dapat bagian harta warisan, walaupun kemungkinan dapatnya jauh karena akan mahjub, terhalang karena ada anak. Ini juga kalau dalam babun nikah bisa jadi wali nikah, walaupun kemungkinannya jauh karena orang biasanya memilih saudara terlebih dahulu. Itu itu pentingnya posisi Nah, di masyarakat Quraisy posisi itu penting. Jadi ayah Nabi itu kan Abdullah. Saudara Abdullah ini ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas. Ketika Abdul Muthalib hampir meninggal, maksudnya saat beliau sudah sangat sepuh, Abdul Muthalib ini memiliki dua kandidat untuk mengasuh Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab dengan Abu Thalib. Abdul Muthalib nih memiliki dua kandidat anak beliau untuk mengasuh Nabi Muhammad selanjutnya, Abu Thalib dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini memang sangat menyayangi Rasulullah SAW sebujurnya. Nah, kalau kita lihat anak Abu Lahab itu dua orang laki-laki itu menikahi dua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Sayang tuh. Tetapi ketika yang tahun keempat kenabian ini, rasa sayang itu hilang sirna, malah jadi musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, ada udang di balik batu, lain lah. Nah, itu jadi tahun 3 pertama itu Nabi berjuang sembunyi-sembunyi. Dari tahun keempat, kelima, keenam itu berat, sangat berat, karena Nabi itu berdakwah selalu dicegah, selalu dihina, ditekan-tekan. Makanya tempat dakwah Nabi itu pertama, kita pasti tahu semuanya, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kenapa di rumah Sidin? Bukan di rumah Sayyidina Abu Bakar, bukan di lain. Karena Nabi Muhammad ini kan dari Bani Hashim. Koalisinya Bani Hashim ini Bani Muthalib. Nah, rivalnya itu Bani Makhzum. Bani Makhzum itu Bani Abu Jahal. Al-Arqam itu dari Bani Makhzum. Rumahnya agak jauh dari tengah kota Mekah dan beliau dari Bani Makhzum. Jadi kalau mengadakan pengajian di situ,
aman, orang tidak akan mengira di situ akan ada pengajian atau kajian Nabi melakukan dakwah di situ, itu akan tidak akan lebih aman lah. Tahun keempat, 5, 6. Nah, tahun ketujuh, jadi orang-orang Quraisy Mekah ini berbagai macam cara sudah untuk mencegah dakwah Nabi. Tapi yang beriman ini tetap bertahan. Puncaknya tahun 7 kenabian itu ada muqata'ah, embargo, muqata'ah maliyah, muqata'ah ijtimaiyah, muqata'ah siyasiyah. Jadi embargo ekonomi, embargo sosial, embargo politik, semuanya. Jadi Nabi Muhammad, Bani Hashim, Bani Muthalib dan orang-orang beriman itu diembargo. Jadi mereka sulit untuk bertransaksi, jual beli sulit. Jadi misalnya nukar, ibarat kita di sini nukar beras, orang biasanya selitar 13.000, selitar 50.000. Malah bener ngalih. Nah, ini berlangsung selama 3 tahun, dari 7 kenabian sampai 10 kenabian. Kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya dakwah Rasulullah SAW saat di Mekah itu. Perjuangannya luar biasa. Nah, di saat itulah Nabi menyuruh hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Itu kayak Sayyidina Utsman. Nah, di tahun itu juga, tahun 7 kenabian ini ada instruksi dari orang-orang Quraisy untuk apa? Menceraikan anak Nabi. Abu Lahab mau. Jadi Abu Lahab tadi kan memiliki 2 orang anak laki-laki, dan menantu beliau dua-duanya putri Rasulullah, itu diceraikan keduanya, Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Dan itu yang kemudian hari dinikahi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya Sayyidina Utsman diberi gelar dengan Zunnurain. Berat itu kehidupan Nabi tuh. Dan di tahun 10 kenabian itu ada 2 peristiwa penting. Pertama, berakhirnya embargo itu. Yang kedua, meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. 10 kenabian. Sedih, penopang dakwah, mendukung. Kalau kita langgar, kita donaturnya luar biasa. Atau yang rancak misi, luar malih. Lalu apa yang terjadi? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat grafiknya tuh naik turunnya luar biasa. Tetapi karena Rasulullah SAW tahu ini perjuangan memang harus dilalui seperti itu, yang terjadi apa? Jadi Nabi itu sebenarnya setiap musim haji, jadi di Padang Arafah itu dari dahulu sudah itu orang terkumpul. Nah, di zaman Nabi itu kabilah-kabilah itu terkumpul di Arafah. Jadi misalnya kemah ini dari bani ini, dari kota ini kabilah ini, kabilah ini. Nabi setiap musim haji, jadi orang-orang itu di saat itu ya berangkat haji. Jadi ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada. Setiap musim haji, Nabi itu mendatangi ke kemah-kemah kabilah-kabilah dan memberikan pencerahan, memberikan penjelasan tentang Islam. Tahun keempat tidak ada hasil, kelima, 6, 7 tidak ada hasil. Hasilnya kapan? Hasilnya baru terlihat di tahun 11 kenabian. Jadilah kalau kita melihat perjalanan Nabi ini tidak ada yang instan. Kita nih misalnya menyuruh orang anak sembahyang sekampungan itu mustahil. Tapi perlu waktu. Perlu waktu. Bonbian pasti tahu sudah amun ulun sambat pal 18 ada apa? Pal 18 sunnah ada apa pasti tahu sudah. Pasti tahu dah. Taruh sedikit dari pal 18 itu ada pal 25 di belakang radar. Nah, tahu juga pasti sudah. Jadi tahun 70 itu daerah Landasan Ulin tuh sarangnya itu. Pal 18 ada, pal 25 ada. Pal 24 Ramuan itu banyak perampoknya situ. Tuh sudah. Nah, di apa ngarannya? Kamaratis itu ada bioskop. Tongpulan di situ. Tongpulan. Tahun 75 itu mulai dibangun pesantren di pinggir jalan, Pondok Pesantren Al-Falah. Tahun 76 beroperasi, mulai operasi. Nah, itu tahun itu pondok di situ itu rawan benar. Rawan benar artinya samping higa-higa tuh daerah rawan lah. Tahu aja Bian, ada per 18, ada bioskop, sarang kampung merampung, ada kumpulan dah.
Tapi bila pian hari ini ke sana ke Landas Nulin, bekas itu hilang seberataan. Belok sedikit di daerah Lianganggang ada pesantren Darul Ilmi. Pal 24 Al-Falah. Taruh sedikit para pembensin ada Darul Ihsan. Di dalam golok itu ada Misbahul Munir, ada Nurul Ma'ad. Di situ teh kalau orang banyak betul yuk berubah. Jadi bilanya orang situ ini ditakoni kemana anak maksiat bingungnya ke Banjarbaru dulu. Itu berubah. Kan perlu waktu tuh berapa puluh tahun. Nah, yang ingin Rasulullah ajarkan kepada kita semua itu perlu waktu. Itulah yang Rasulullah jalani. Kita lihat dalam sejarah itu, sejarah Nabawi itu tahun 11 kenabian. Ini Nabi melakukan hal yang biasa beliau lakukan. Musim haji Nabi datangi kabilah-kabilah. Nah, pas musim haji tahun ke-11 itu Nabi datangi sama. Nabi datangi. Sampai Nabi melihat 6 orang, dalam riwayat itu 6 orang dari Yathrib, saat itu masih Yathrib, Madinah. 6 orang dari suku Khazraj. Be-6 ya. Jadi di Madinah itu ada 2 suku asli, Aus dan Khazraj. Aus itu sebujurnya bening sanak lawan Khazraj, dasar bening sanak kandung. Cuma anak cucunya bakalahian. Dan bakalahian itu bukan setahun 2 tahun, ratusan tahun. Kita bisa bayangkan lah bakalahian ratusan tahun tuh berarti kayak inilah. Nih kira-kira aja Bang lah. Bayi baru lahir, pina paham dipandiri. Nah, itu musuh kita. Langsung ya itu ya. Jadinya kayak melihat musuh dah langsung. Padahal dia kada tahu kan bayi baru lahir itu kada infonya kada tahu. Kada tahu apa-apa. Nah, ratusan tahun itu terjaga peperangan karena dijaga terus. Jadi berarti yang seniornya mah junior itu musuh kita sampai terus tahun. Itu perang saudara tuh. Nah, selain 2 suku tadi, ada Yahudi lagi di luar. Jadi Yahudi ini pendatang sebenarnya. Yahudi. Jadi dari luar Arab. Jadi Yahudi itu memang tahu akan ada nabi terakhir dan mereka ingin menemui nabi itu, nabi terakhir. Nah, cuma pecah itu nah. Ada yang sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah ini 3 kabilah, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Ini Yahudi sampai ke Madinah. Cuma ada juga yang salah koordinat, salah Google Maps-nya. Nah, itu yang sasat ke Khaybar. Nah, itu tuh salah. Sudah bertiga ini kerjasama lawan yang Aus dan Khazraj tadi lah, saling koalisi. Jadi perang terus sama. Yahudi itu merangi perang banget tuh. Bisa mulai harinya. Kayak musuhnya lah ada perang nih aja. Nah, kayak itu. Jadi Aus dan Khazraj itu sebenarnya penyembah berhala dan tidak tahu nabi terakhir. Nah, Yahudi ini kan ahlul kitab. Memang ada kabar nabi yang terakhir. Jadi misalnya perang nih, mungkin Yahudi kalah, jadi Yahudi itu kayak biar kami kalah. Tapi tunggu, kami akan menuntut balas. Kalau ada nabi terakhir, kami akan bergabung dengan nabi terakhir itu dan akan mengalahkan kalian. Tunggu saja. Dan itu selalu mereka ucapkan, sehingga orang-orang Aus dan Khazrajnya kayak, oh ada kan nabi terakhir? Oh sifatnya ada, karena sering diberitahu. Itu istilahnya mun kita nih ilmu dengaran. Ada serius ya tenang. Ada yang Yahudi membuka pengajian, Aus dan Khazraj mendengar, wah di nabi terakhir ada. Karena sering itu interaksi. Lalu apa yang terjadi? Karena mereka sering interaksi, sehingga waktu Nabi Muhammad bertemu dengan orang Khazraj tadi, ujar Nabi, hal antum min Yathrib? Na'am. Afala ukallimukum? Bagaimana aku kalau berbicara pada kalian? Kita diskusilah. Kita berpanggilan. Oh ya na'am, tafadhol, silakan. Lalu Nabi menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, keindahan Islam, akhlak macam-macam. Yang Khazraj 6 tadi baca tangan ya. Ini yang Yahudi bertahun-tahun beritahu, ini orangnya. Ayo kita harus cepat masuk Islam sebelum Yahudi lebih dulu. Oh iya, langsung aja kita masuk Islam tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi. Yang 6 tadi langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, langsung aja. Karena mereka sudah ada. Jadi kayaknya lah ilmu ini nah. Jadi misalnya kayak kakanakan, pokoknya kita pelajari sembahyang. Kayak apa kayaknya sembahyang besumbalit kah? Penting sembahyang dulu. Kita pelajari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari jenis kelamin itu cuma 2, laki non bebinian.
Kata kadeda yang lain kata. Kadeda transgender kata. Kita lagi ada yang halus. Kayaknya ganal ada paham berude, maksudnya oh ini sakanya yang bahari abah lajari. Oh ini sakanya kenapa abah memaksa bahari sembahyang langgar ada itu. Nah, orang-orang Khazraj ini karena sering mendengar, oh ini Nabi. Jadi langsung beriman. Setelah beriman mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalaunya engkau ini datang kepada kami bisa mendamaikan kami, perang kami yang bertahun-tahun ini, maka engkau adalah orang la rajula azza minka. Tidak ada seorang laki-laki pun yang lebih mulia daripada engkau." Karena apa? Nabi Muhammad itu bisa mendamaikan perang bertahun-tahun. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menaklukkan Palestina, kan terkenal tuh Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina. Itu sebelum beliau menaklukkan Palestina itu, yang beliau lakukan itu adalah menyatukan umat muslim dulu yang ada. Jadi saat itu yang terjadi antara kerajaan ini saling berperang. Nah, jadi sini menyatukan itu loh seberataan. Sudah bersatu hanya memasukkan Palestina. Itu perlu waktu bertahun-tahun. Jadi sebelum Salahuddin itu menyatukan itu kan merabut dinasti Fatimiyah dulu. Ini dona sampai itu. Nah, Nabi Muhammad SAW diharapkan oleh orang-orang Khazraj ini bisa menyatukan mereka. Jadi hijrah Nabi ini luar biasa. Beliau menyelamatkan diri, beliau melebarkan dakwah sekaligus mendamaikan orang-orang yang ada di Madinah. Jadi satu pekerjaan, tetapi maknanya luar biasa. Jadi yang Badam tadi boleh ke Madinah pulang, dan mereka setelah pulang tadi mengajak yang lain. Tahun berikutnya yaitu terjadi Bai'atul Aqabah Al-Ula, perjanjian Aqabah 1. Itu sekitar 12 orang. Tahun berikutnya lagi nih musim haji Taros. Tahun berikutnya itu lebih banyak 73 orang laki-laki, 2 perempuan. Itu Bai'atul Aqabah yang kedua. Nah, setelah itu ini tahun ke-13 kenabian. Setelah itu kaum muslimin hijrah satu persatu. Kenapa mereka hijrah satu persatu? Karena hijrah itu mengancam keselamatan. Jadi semua sahabat itu hijrahnya sembunyi-sembunyi, kecuali Sayyidina Umar yang hijrahnya terang-terangan. Bahkan pengumuman ulun hendak hijrah, nah Muhammad. Setelah itu Nabi ini belum dapat wahyu untuk hijrah. Sahabat sudah hijrah. Dan perjuangan hijrah sahabat itu macam-macam. Termasuk ada ngaran sahabat Nabi itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sesuai nama beliau, Ar-Rumi itu orang Rom. Jadi Suhaib itu di Mekah pendatang. Datang ke Mekah itu tidak membawa apa-apa, dari nol. Sampai beliau di Mekah itu sukses. Termasuk orang kaya di Mekah. Waktu beliau mau hijrah, dicegat oleh orang-orang Mekah. "Woi, jangan hijrah. Kamu ini datang ke Mekah tidak membawa apa-apa, tapi sekarang kamu kaya raya. Jangan hijrah, rugi kami." Nah, lalu apa tawaran Suhaib bin Sinan Ar-Rumi agar bisa hijrah? Jadi presiden kayak apa ini nah? Kalau semua hartaku aku tinggal, silahkan ambil dan aku bebaskan untuk pergi ke Madinah. Ini luar biasa nih. Merantau ke Mekah mulai nol sampai berhasil bisi rumah, bisi kontrakan, ada bisi ruko, ada bisi surat tanah, bisi Ferrari, bisi Pajero, banyak mana. Silahkan ambil semuanya asal aku bisa hijrah. Makanya hadis berkenan tentang hijrah ini hadis yang luar biasa. Imam Nawawi itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam Arba'in Nawawi Sidin, Al-Azkar juga itu Sidin Andak hadis ini di nomor 1. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis berkenaan tentang niat dan berhubungan dengan hijrah. Jadi hijrah itu wajib. Hijrah itu adalah bagian perjuangan. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang muhajirin ini, hijrah ini memang sepenuh hati luar biasa. Meninggalkan kampung halaman untuk menjaga keimanan.
Jadi tipe-tipe orang menyelamatkan keimanan ini dalam sejarah Al-Quran macam-macam. Ada yang tipenya kayak Nabi Musa alaihissalam, melarikan diri sampai ke Laut Merah, selamat karena Firaun tenggelam. Lalu apalagi ada yang kayak apa ngarannya nih, yang Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ini sama menyelamatkan iman juga, dan mereka lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di gunung, di gua. Makanya disebut Ashabul Kahfi. Ada juga yang menyelamatkan keimanan ini kayak Bilal, bertahan sampai cuma bisa berkata ahad. Ada tipe yang menyelamatkan keimanan kayak Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu kan sekeluargaan disiksa. Abah Sidin, Yasir, Mama Sidin, Sumayyah, Ammarnya nih disiksa. Mama Sidin meninggal disiksa. Ada yang riwayat memadahkan dicocok mulai burit sampai ke kepala, tembus, meninggal. Abah Sidin sama meninggal juga, mati syahid berdua. Ammar ini kada tahan lagi. Sudah kada tahan lagi sehingga apa? Beliau mengucapkan kata-kata kafir. Nah, lalu setelahnya itu turun ayat yang wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi Ammar bin Yasir ini ketika mengucapkan kata-kata kafir, menangis, pergi kepada Nabi, bagaimana saya? Kaifa tajidu qalbak? Bagaimana hati engkau? Lalu kata Ammar tadi, saya tetap beriman. Nah, makanya turun ayat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Bisa selama, maksudnya menyelamatkan diri. Kata-kata bahasa kita tuh nyamannya mewalohi lah, menyelamatkan. Jar Jepang misalnya Jepang Bahari mun ada nih, kasih kamu setuju jolok matahari Tuhan kita inggih Jepang aja udah mati karamput ha. Nah, kayak itu boleh aja sewujudannya. Cuma ini kan dua pilihan, anak kayak Bilal terbanyak bang pahala, atau kayak Ammar bin Yasir, tergantung kekuatan diri masing-masing. Nah itu. Nah itu kualitas keimanan. Sahabat ketika hijrah itu keimanannya. Nah, semuanya sudah hijrah, tersisa beberapa orang, termasuk siapa? Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar lawan Sayyidina Ali. Ini yang masih berada di Mekah. Nah, karena momen hijrah. Jadi kan sebelum Nabi hijrah itu, waktu yang Baitul Aqabah itu Nabi ini sudah mengirim utusan, ngarannya Mus'ab bin Umair. Itu Safir, duta Islam pertama ke Madinah. Kita bisa bayangkanlah waktu itu Mus'ab bin Umair ini kayak apa diutus Nabi untuk melajari orang-orang Madinah. Madinah asalnya belum ada yang muslim sampai muslim semuanya. Penting tuh kita tahu tips-tips kayak Mus'ab bin Umair supaya kita ketika mengutus dai ke daerah-daerah yang rawan itu berhasil. Mus'ab itu bisa. Jadi Mus'ab ini kan ke Madinah dibawa oleh sahabat Nabi namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini salah satu pemuka di Madinah juga. Sidin ini yang pertama kali mengadakan sholat Jumat. Jadi misalnya ada pertanyaan lah, siapakah pertama kali mengadakan sholat Jumat atau imam sholat Jumat? Lain Nabi Muhammad, tapi As'ad bin Zurarah. Kenapa lain Nabi ya? Karena Nabi belum bisa di Mekah. As'ad ini di Madinah sudah memungkinkan. Nah, As'ad ini memiliki sepupu dan itu pemimpin Bani Najjar namanya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Mus'ab ini kan pengajian nih lawan As'ad bin Zurarah. Nah, ternyata kajian beliau ini tercium oleh pemimpin Madinah waktu itu, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Jar Sa'ad, Usaid, coba cek pengajian itu bang, kalau pina menyesatkan, kalau pina bermasalah. Oh ya siap bos, ya Usaid. Cek jar, aku ada nyaman sepupuku bang ada. Kamu aja menyariknya dulu. Oh ya siap bos. Usaid ini datang ke Mus'ab, mulai jauh. As'ad tadi, tuh Mus'ab, coba lihat yang datang tuh, Usaid bin Khudair. Ini adalah salah satu pemimpin Madinah. Kalau bisa masuk Islam, jalan kita makin mulus untuk menyebarkan Islam di Madinah. Nah, di riwayat itu disebutkan Usaid ini sarik-sarik, marah-marah, membawa parang pengayanya. Orang dahulu biasa aja, maksudnya di masyarakat Arab tuh kayak kita Indonesia di Banjar tahun 80-an lah. Kayak kenapa tapi pian bina longgar lading tertinggal dah jar.
Nah itu biasa aja kata waktu itu Amun ini ngalih ya, dulu kan biasa aja. Nah bisa dah bersambung aja nah. Sedikit lagi nah. Sebelum menit lagi. Belum lagi. Terang aja, kasetnya masih banyak lagi. Kadang sambat biar hati di YouTube ulun aja enak. Nah jadilah, nih makanya lah kita dakwah itu jangan bermodel wani aja, alim, pintar, wani, kada itu. Jadi ada strategi gitu nah, ada strategi supaya efisien. Nah As'ad ini ketika memberitahu kepada Mus'ab bin Umair, ini Usaid yang datang ini pemimpin di kaum di Madinah. Maka bila masuk Islam nih luar biasa nih, jalan nih, tokoh nih. Jadi Usaid itu ketika datang, pengajian apa ini? Biar Mus'ab santai bos, santai. Nah, silahkan engkau dengarkan dulu. Kalau engkau suka, kita terus. Kalau tidak suka, saya berhenti. Oh iya. Apa tadi isinya? Isinya apa tadi? Lalu Mus'ab ini menjelaskan, ulun belum tetamu riwayatnya lah, hadisnya belum tetamu juga. Apa yang dipadahkan Mus'ab ini lawan Usaid? Sekali berucap langsung berislam tuh nah. Kada tetamu lagi riwayatnya. Apa sih yang dipadahkan tuh nah? Isinya tuh ya. Dia siap masuk neraka lah kayak itu kan isinya nggak tahu. Isinya tuh rahasia. Jadi kayak isinya tuh jago global ya. Ulun belum tetamu. Mungkin ada bang lah, cuma kada dapat lagi. Jadi di riwayat itu kayak ini, Mus'ab ini menjelaskan tentang ayat Allah, tentang indahnya Islam, macam-macam. Setelah selesai, Usaid ini langsung syahadat masuk Islam. Lalu Usaid ini kan kembali ke Sa'ad bin Mu'adz. Lapor bos, mulai jauh Sa'ad bin Mu'adz melihat, bah, pina lamah dalin tuhot nah. Bang ini disuruh nyata dah lain dah. Kayak apa tadi? Aman bos, kada masalah. Nah ya Allah bujur. Aku aja turun tangan langsung ujar Sa'ad bin Mu'adz. Sidin langsung turun tangan. Sama kayak tadi juga. Pengajian apa nih? Santai. Dengarkan terlebih dahulu. Inya Usaid bin Hudayr, Sa'ad bin Mu'adz ini memang orang yang cerdas. Ya, bilanya orang yang dasar pintar itu nyaman memandiri. Dengan logika argumen yang tepat, hakon menerima. Cuma bilanya nang pembabal, pian, bebuihan, ada awak. Berelaan aja banyak didoakan aja. Mudahan kita dapat hidayah kan itu ya. Karena awak. Dasar kada awak. Abu Jahal tuh orang apa Nabi? Kan Nabi itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan salah satu di antara dua Umar, Allahumma izzal Islam bi ahadi umarain. Abu Jahal tuh masuk doa Nabi loh, kandidat. Amun kada Umar bin Khattab, Ammar bin Hisham masuk doa Nabi itu. Cuma ngarannya hidayahnya kada masuk, ya kada masuk itu. Masuk Islam nih, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam. Bulik sidin nang kampung sidin Bani Najjar, Bani Ashhal. Sidin pemimpin Bani Ashhal. Bulik kampung. Jah sidin. Kalamukum alayya haramun hatta tuslimu. Kalian semua haram berbicara kepadaku sampai kalian semua masuk Islam. Fa aslamu, maka orang-orang Madinah Bani Ashhal tadi masuk Islam seberataan. Kayak apa pian amal jariahnya Sa'ad bin Mu'adz tuh. Untung benar. Ini dapat berita kayaknya bujur bang lah. Salah satu bupati di Garut kah mengharamkan LGBT, mau ada peraturan daerahnya lah itu. Itu sih kan tanda tangan ya, pahalanya enggak benar. Ustaz tam bilang liur-liur memadahi. Tetap aja di sebelah ada orang. Jadi setiap kita itu ada peluang untuk melakukan ibadah amal jariah sama. Cuma masing-masing itu ada tempat-tempatnya. Bisa jadi orang biasa itu tapi memiliki kesempatan untuk melakukan itu banyak. Jadi banyak aja jalannya. Ada sahabat tuh kayak Abu Bakar, ada sahabat tuh kayak Umar, ada sahabat itu yang kayak Khalid bin Walid. Kada Khalid bin Walid riwayatnya membuka pengajian, majelis taklim. Kada, sidin orang lapangan, beda macam-macam, ada sama. Nah, masuk Islam boleh. Semadinahan Islam. Nah, kita isi sana. Sa'ad bin Mu'adz lah. Sa'ad bin Mu'adz itu sidin be Islam setumat ya. Jadi yang itu tuh umur 30 tahun kurang lebih. Umur sidin be Islam umur 30 tahun. Meninggal setelah perang Khandaq atau perang Ahzab tahun 5 Hijriah. Cuma bukan meninggal di peperangan, luka setelah peperangan. Di peperangan luka, pulang ke rumah, luka, meninggal. Waktu meninggal tadi, Nabi bergegas ke sana.
Jadi dalam riwayat itu sahabat ini yang mengawani Nabi ini sampai pagat sandal, Nabi laju benar berjalan. Pas bulikan kan ditakoni sahabat, kenapa Nabi jadi pin bahancep bener, ulun sampai pagat sandal, ada riwayatnya kayak itu nah. Kalau pindah dulu malaikat memandii. Ini ada sahabat Nabi ngarannya Hamzah, itu meninggal di perang Uhud. Jadi Hamzah ini imbah lawan nang bine etohnya hanya kawin sih den. Imbah subuh mungkin lawan bini atau berhubungan, ada panggilan perang, kade ingat mandi, sudah terpasang baju perang, tulak, meninggal mati syahid. Sekalinya malaikat memandi, ujar Nabi apa? Ra'aitul malaikat, kata Rasulullah, aku melihat malaikat memandikannya. Nah, saat bin Muadz ini kalau bin malaikat memandikan, gagas aja gitu aja. Sampai ke sana, sekalinya apa yang terjadi? Sab'una alfan minal malaikati yushayyunahu, 70.000 malaikat turunan dari langit takziah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ihtazza arsyur rahmanu li mauti Sa'ad. Arsy Allah Subhanahu wa taala itu bergoyang karena kematian Sa'ad ini. Padahal sidin berislam berapa tahun? 6 tahun aja. Cuma apa? Berkahnya dalam Islam itu luar biasa. Nah, jadi hijrah Nabi ini banyak. Nabi sendiri perjuangannya luar biasa, sahabat Nabi luar biasa, termasuk momen-momen yang berkaitan dengan hijrah itu luar biasa. Jadi paling kada kita tahu kisah Nabi ini. Jadi di surung kisah gasan anak cucu ada nang di surung, ada nang kisah Naruto, Doraemon, gitu. Banyak kisahnya kita, dan ini kisah nyata gitu. Sa'ad bin Mu'adz ini kisah nyata, tokoh nyata, bujuran ada gitu. Bukan tokoh khayalan itu. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini pas isa bujuran lah. Oh, belum mati kita. Nah, kembali ke hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hijrahnya Nabi tadi, Nabi ini keluar dari Mekah itu karena akan dibunuh. Malaikat Jibril memberitahu, lalu Nabi keluar dari kota Mekah sebelum disergap oleh orang-orang Quraisy. Berarti sidin apa? Keluar Mekah terpaksa. Pian lah, berumuran hidup di Banjar. Sekalinya terpaksa keluar kota Banjarmasin nih, terpaksa. Padahal ada akun, itu sedih benar. Dipaksa itu nah. Entah karena ekonomi, entah karena keluarga, entah karena pekerjaan, itu sedih itu nah. Terpaksa. Kota kelahiran mulai halus, keluarga di situ terkumpulan, terpaksa meninggalkan. Nabi itu kayak itu posisinya. Meninggalkan kota Mekah itu sedih benar. Jakanya nah imbah keluar kota Makkah itu nyaman benar, kada juga Nabi malah harus sembunyi-sembunyi kan di gua suruh sembunyi. Dan Nabi itu rutenya kada nang nyaman belurus kayak itu Jepang. Jangan Nabi jangan ngiu burak aja bang Isra Mi'raj ya. Aduh uyuh. Kada. Itu supaya kita tahu perjuangan Nabi itu. Kan kayak itulah kita berpikir kita nang handap akalnya maksudnya. Isra Mi'raj Nabi kawa pakai burak, jaka hijrah pakai burak aja. Nah, kadang itu ada, tapi ada nilai perjuangannya. Sama kayak kita juga, pian mulai rumah ke sini, makin jauh makin banyak pahalanya. Itu mau kada uyuh lah malaikat mencatat, kada betah terlewat. Kada ingat di malaikat mencatat, kada mungkin. Malaikat itu kada benafsu, jadi kada betah terlewat teguring ada. Nah, jadi Nabi hijrah tuh dari pinggir Laut Merah, lihat peta Saudi. Jadi Nabi itu meminggir lewat pinggir pantai sampai ke Madinah pulang. Itu jalannya ngalih benar. Dan sampai Nabi ke Madinah, apa yang sidin padahkan? Kita balas orang Mekah, katakan. Kita balas dendam, ini dendam kesumat, kada. Malah yang Nabi sampaikan apa? Hadisnya nih salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah pemimpin agama Yahudi lalu masuk Islam. Riwayat hadisnya ini an Abdullah bin Salam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afsyus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang pertama kali Nabi ucapkan saat di Madinah adalah ucapan apa? Afsyus salam, sebarkanlah keselamatan, kedamaian. Malah pesan perdamaian yang Nabi sampaikan di kota Madinah. Perdamaian untuk kota Mekah, perdamaian untuk orang-orang di Madinah. Kayak apa lapang dadanya Nabi ini luar biasa. Sampai terjadi Fathu Mekah, lapang dada juga Nabi. Itu yang memang Nabi ini apa? Uswatun hasanah luar biasa. Ya kita mungkin kada kawa bang langsung kayak Nabi.
Kita sepion pacah aja bemamai seharian dah. Kali cuma mencari yang asli tau lah tuh. Cuma paling kada itu ada dalam kaidah mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Kadakawa kita 100% membati Nabi, paling kada sedikit begamatan. Nah itu. Nah, kadakawa kita sepemaaf kayak Nabi, tunggal dikitan barang kan. Itu yang ya kita harus selalu belajar dan mudah-mudahan kita bisa selalu mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.